Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video-video sebelumnya, terutama di kolom komentar tentunya, saya udah baca-baca untuk komen-komen dari teman-teman, kemudian requestan-requestan dari kalian juga. Dan setelah saya baca-baca, ada banyak sekali koin-koin atau token-token yang teman-teman semua request. Seperti misalnya ada yang request Fart Coin, ada yang request Dogecoin, Godseus Maximus, dan token-token lainnya atau koin-koin lainnya gitu. Dan dalam beberapa komentar tersebut ada beberapa yang saya baca dan cukup banyak itu yang request salah satu token DeFi ini yaitu Alpaca Finance teman-teman, atau dengan tikernya yaitu Alpaca. Dan memang untuk Alpaca Finance ini adalah salah satu yang paling banyak juga kalian semua request. So, bakalan saya bahas juga di video kali ini. Dan memang untuk Alpaca Finance ini diisukan atau diberitakan memang akan menutup operasionalnya ya dalam beberapa waktu dekat ini gitu. So, hal tersebut mungkin yang menjadi pemicu banyak dari kalian yang request seputar Alpaca Finance ini. So, di video kali ini juga kita akan bahas lengkap seputar informasi tersebut, beserta juga dengan data-data dan informasi-informasi lain terkait Alpaca ini gitu, teman-teman. Dan anyway, buat teman-teman lain juga yang mau request koin-koin atau token-token lain, boleh banget kalian tinggal request aja di kolom komentar di bawah. Dan kayak tadi saya katakan, bakalan saya usahakan buat bacain satu-satu teman-teman, dan yang paling banyak requestannya ya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu. Kayak Alpaca Finance ini gitu ya. Dan tentu sebelum saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama di sini kalau kita perhatikan, video ini saya record pertanggal 16 Juli tahun 2025. So, memang sudah pertengahan Juli, dan untuk saat ini harga Alpaca Finance ini diperdagangkan di sekitaran $0,054 per tokennya. Dan untuk kapitalisasi pasarnya sendiri kita bisa lihat Alpaca Finance ini menempati posisi 1148 ya dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya gitu. Dan di sini kalau biasanya saya langsung lihat ke chartnya atau price action-nya, per video kali ini saya bakalan mulai dari beberapa data-data dan informasinya dulu, dimana kalau kita coba lihat dari sini. Nah, jadi, teman-teman bisa baca di banyak sekali sumber ataupun artikel karena saya juga nggak di-endorse, jadi teman-teman bebas baca dari manapun asal teman-teman pastikan sumbernya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi intinya di sini kalau kita baca, untuk Alpaca Finance ya, akhirnya memang secara resmi mengumumkan bahwasannya, projeknya itu akan tutup secara operasional ya setelah 4 tahun lah ya, quote on quote, berada atau berjuang di dunia DeFi gitu. Dan di sini kita juga bisa lihat beberapa hal di mana Alpaca Finance udah beroperasi lebih kurang 4 tahun, kemudian ya harus mengambil keputusan yang berat ya untuk quote on quote tutup layanan dan, projeknya atau produknya gitu. Dan di sini kita sama-sama tahu bahwasannya Alpaca Finance ini memang pada cycle sebelumnya ya merupakan salah satu pionir gitu untuk, leverage, yield farming ya di ekosistem BNB Chain gitu ya. Dan memang cukup terkenal untuk Alpaca Finance sebelum-sebelumnya, dan kalian juga pasti tahu dia listing di berbagai exchange ya, bahkan di salah satu exchange terbesar gitu. Dan di sini kalau kita baca-baca lagi, seiring perkembangan teknologi, ya udah ada teknologi-teknologi baru seperti automated market maker atau AMM dengan concentrated liquidity dan juga lain-lainnya. Kalian bisa lihat nih ya, yang otomatis, yield farming tradisional itu akan quote on quote kehilangan daya tarik dan ya agak susah bersaing gitu ya teman-teman. Dan inilah yang teman-teman juga, harus menjadi bahan pelajaran buat kita semua, bahwasannya memang altcoin itu kan menyediakan teknologi ya teman-teman ya. Dan hampir mirip seperti perusahaan, atau mungkin kalau kita sederhanakan hampir mirip dengan, teman-teman, mungkin membeli saham dari suatu perusahaan. Ketika teman-teman beli altcoin juga kan di situ ada perusahaannya teman-teman, atau lebih tepatnya ada, teknologinya gitu. Jadi ketika teknologinya sudah tertinggal secara zaman dan udah dikejar nih atau sudah, melambat gitu ya, udah disusul oleh teknologi-teknologi lain yang lebih canggih, yang lebih cepat, yang lebih murah dan lain-lain intinya. Dan ya, otomatis ketika hal tersebut terjadi ya maka project-project yang sudah ketinggalan secara teknologinya akan berguguran gitu, seperti ini gitu ya. Ini menjadi salah satu contoh lah dan, pelajaran juga gitu. Dan di sini kita bisa lihat, penyebabnya yaitu pasar DeFi yang cukup lesu dan juga, sebenarnya nggak lesu-lesu amat teman-teman, tapi di sini kita bisa lihat Alpaca memang sepertinya memang kalah saing ya teman-teman ya, harus diakui di sini. Dan penurunan TVL atau total value lock nanti kita akan coba lihat juga data TVL-nya. Kemudian berkurangnya yield, dan ini salah satu yang mungkin menjadi hantaman keras teman-teman, di mana tadi kan saya katakan ya dia di-listing di berbagai exchange besar, tapi ya ternyata dia di-delisting teman-teman di salah satu exchange terbesar nih yang kalian juga harusnya lihat, nggak usah saya sebutin namanya. Dan juga ketika di-listing nih, atau sorry maksudnya ketika di-delisting di
exchange besar ini teman-teman, yang mana ini kan salah satu exchange terbesar ya teman-teman untuk saat ini. Dan ketika di delisting di sini, kalian bisa notice mungkin di berbagai exchange lain itu juga ikutan di delisting gitu. Termasuk mungkin kalau saya lihat ya, beberapa exchange lokal juga ada yang ikutan delisting gitu buat token Alpaka ini. Dan ketika semuanya bersatu padu nih delisting token ini, otomatis ya teman-teman, kita akan lihat secara jangka panjangnya itu liquidity untuk mengalir ke situ tuh akan susah teman-teman, atau akan seret gitu ya. Karena kan exchange itu adalah tempat di mana orang-orang bisa dengan mudah gitu memperdagangkan atau quote on quote jual beli suatu token atau koin gitu ya. Dan ketika aksesnya itu dicabut, maka secara otomatis in the long term atau dalam jangka panjang, otomatis kan, orang-orang atau para user akan, lebih sulit lah atau quote on quote mungkin potensi user yang akan atau audiens yang akan beli atau transaksi dari token tersebut itu otomatis bakalan berkurang gitu. Jadi ya dampaknya, sangat signifikan gitu ya. Udah gitu diikuti juga gitu dengan berbagai exchange besar lain, yang otomatis ya kalian bisa lihat nih, ini adalah salah satu faktor utama yang akhirnya memaksa gitu Alpaka Finance itu buat mengambil langkah penutupan gitu teman-teman. Dan ya di sini kalian bisa lihat upaya merger dan akuisisi sempat dilakukan, namun gagal karena pasar yang tidak kondusif teman-teman. Tapi ya intinya teman-teman harusnya bisa lihat lah ya ketika di delisting, seperti ini di berbagai exchange besar ya otomatis, merger dan acquisition-nya pasti adalah teman-teman terganggu gitu ya teman-teman. Dan ya kita bisa baca-baca untuk proses penutupannya seperti apa, tapi kalau dari yang saya perhatikan intinya secara akses front end itu baru nanti, terakhir kali akan ditutup di tanggal 31 Desember tahun 2025, jadi di akhir tahun ini gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk detailnya akan ditutup di tanggal-tanggal berapa aja, tapi ya mungkin terakhir kali kita akan lihat ini di tanggal 31 Desember tahun 2025, lebih kurang seperti itu. Ini untuk akses, di front end layanannya ya, lebih kurang seperti itu. Dan oke, untuk informasi seperti itu. Dan kalau kita coba, cek kembali dari beberapa data lain ya, misalkan kita coba lihat pertama dari DeFi lama, tadi saya udah janji ke teman-teman bakal kasih lihat TVL-nya. Nah, ini tuh adalah data TVL atau total value lock dari Alpaka, yang mana kita sama-sama tahu Alpaka ini kan bergerak di sektor DeFi ya teman-teman. Yang mana, DeFi itu adalah decentralized finance buat teman-teman yang belum tahu, dan tentu TVL ini menjadi salah satu metrik yang sangat penting untuk diperhatikan, bagi berbagai token DeFi gitu. Ya mungkin teman-teman mungkin bisa searching lah apapun token DeFi yang kalian kenal, kalian coba, lihat umumnya TVL itu akan ada di angka yang cukup besar gitu, apalagi token-token DeFi yang memang, sering digunakan gitu, memang aktif digunakan atau memang lagi, paling depan lah atau paling baru lah gitu teman-teman, atau teknologinya paling maju gitu ya. Itu pasti punya TVL yang umumnya cenderung besar gitu teman-teman. Tapi ya kita bisa lihat sendiri dari Alpaka ini, dari yang sebelumnya di sini ya, TVL-nya itu sempat sampai ke $800 million, kemudian drop terus sampai sekarang tinggal $55,75 million teman-teman. Ini cukup kecil teman-teman, dan kalian bisa lihat dropnya juga sangat masif, sangat signifikan, dan kita nggak lihat adanya kenaikan yang impulsif gimana banget gitu teman-teman. Artinya yang pakai produknya sudah sangat sedikit, dan ya, berhubung dari pihak, projeknya juga sudah mengatakan akan melakukan penutupan operasional, ya I think memang project ini it's done gitu sih teman-teman kalau kita lihat dari TVL-nya, dari data-datanya, dan dari memang sudah dikatakan secara resmi, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan di sini kalau kita lihat juga dari data-data lain, let's say seperti let's say kita coba lihat data dari CoinGlass, di mana di sini data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya volume dan open interest dari Alpaka Finance ya so far mengalami penurunan, dan ini juga cukup wajar dan sangat-sangat mudah diprediksi teman-teman, karena tadi kita udah baca beritanya bahwasannya dia di-delisting oleh berbagai exchange besar juga. Dan ketika berbagai exchange besar itu mendelisting atau ya menutup lah ya, untuk transaksi token satu ini di, exchange-exchange mereka atau di pasar mereka, ya otomatis kan, para pengguna gitu baik yang dari lokal maupun internasional itu akan kesulitan gitu buat akses, token-token ini gitu ya, atau token Alpaka Finance ini lebih tepatnya. Dan otomatis, volume dan open interest itu akan, terpengaruh gitu dengan, datanya di sini mengalami penurunan yang signifikan gitu. Dalam 24 jam terakhir juga kita bisa lihat nih, yang terlikuidasi atau total value yang terlikuidasi dalam 24 jam itu, ada di kisaran 17 ribuan US dollar, dan ya ini sangat kecil lah teman-teman, kita, bisa lihat. Dan ya ini juga di bawahnya juga nggak terlalu beda jauh untuk long dan short yang terliquidation, tapi intinya memang di sini kita bisa lihat memang yang transaksi untuk Alpaka ini juga memang sudah tidak banyak lagi gitu teman-teman. Dan di sini kalau coba kita lihat juga dari segi chart-nya, nah di sini kita baru mampir ke chart-nya ya, di mana sebenarnya ya kita nggak banyak bisa ngomong sih teman-teman sama chart-nya. Kalau kita coba lihat juga, nah di sini memang ketika awal-awal listing ya, dia ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya di tahun 2021 pada saat itu, tapi ya, drop atau
seperti kebanyakan altcoin lainnya juga drop teman-teman, dan kalian bisa lihat nih, secara overall dia mengalami penurunan yang signifikan. Namun memang kalau kita perhatikan nih, ketika menjelang ya tanggal-tanggal dia akan diumumkan tutup, ini justru ada kenaikan yang sangat signifikan, dan I think memang ini adalah ya mungkin teman-teman ada yang, eee, berpendapat atau beropini ini adalah manipulation dan lain-lain, tapi ya intinya ini adalah, pergerakan market yang memang tidak rasional aja sih teman-teman, dan memang mungkin ada banyak yang berspekulasi dan lain-lain, ya kita nggak pernah tahu gitu. Makanya, di sini kalian bisa lihat nih, ekornya panjang-panjang, tapi intinya kan in the long time atau dalam jangka waktu yang panjang ya, kita sama-sama tahu value dari, token-nya ini akan selaras dengan nilai project-nya gitu. Yang mana, kalau project-nya memang dikabarkan akan quote on quote di-close atau ditutup operasionalnya, ya secara otomatis tidak generate uang lagi, tidak generate, value lagi, dan ya otomatis ya kita sama-sama tahu gitu, kemana buat arah token-token seperti ini gitu ya untuk ke depannya gitu. Dan I think saya pribadi nggak, tertarik sama sekali teman-teman untuk put my own capital di token-token seperti ini. Tapi ya, untuk teman-teman sendiri ya teman-teman bisa inilah teman-teman bisa pertimbangkan sendiri gitu. Tapi ya, bijak-bijaklah teman-teman untuk token-token yang seperti ini ya. Dan ya teman-teman harusnya udah tahu, in the long run, in the long time, ini bakalan kemana gitu arahnya. Harusnya saya juga nggak usah kasih lagi, untuk teman-teman secara jelas ya, harusnya teman-teman juga udah jelas banget. Yang mana dari teknikalnya, ya teknikal juga kita nggak bisa berkata apa-apa ya, di mana by technical juga dia terus membentuk all time low, bahkan di beberapa waktu terakhir nih di sini dia baru rebound lumayan, tapi ya memang sebelumnya all time low gitu teman-teman, dan rebound di sini memang terlihat sangat signifikan gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih kalau kita ukur dari candle-nya aja, rebound-nya kelihatan 300% gitu. Tapi ya sebelumnya drop-nya udah sangat signifikan gitu. Dia udah hit all time low-nya, dan bahkan untuk break dari resistance yang di sini aja dia nggak bisa gitu. So, langsung ada tekanan jual atau selling pressure yang kembali masuk di token alpaka ini. Dan I think secara teknikal nggak menarik sama sekali, dan secara fundamentalnya juga ya teman-teman juga udah tahu gitu, untuk atau dari informasi tadi gitu ya. So, I think ya skenario yang cukup make sense untuk terjadi adalah ya mungkin ya dia akan terkena selling pressure dan mungkin turun lagi, dan ya maybe tes untuk, titik all time low-nya, atau bahkan bisa drop atau turun lebih jauh gitu teman-teman. Lebih kurang sih seperti itu ya kalau dari yang saya lihat. Dan ya kalau misalkan ada anomali sedikit teman-teman, ya kita nggak tahu ada yang berspekulasi seperti apa, ya kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout, ya mungkin itu hanya quote on quote sedikit fake out aja dan selanjutnya turun, itu juga mungkin-mungkin aja. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, koin-koin seperti ini sangat-sangat tidak cocok untuk di-hold, apalagi produk dan projeknya juga sudah selesai atau sudah menutup layanan dan dalam jangka waktu panjang, maka kita udah tahu atau sama-sama tahu gitu arahnya bakalan kemana gitu ya. Dan ini juga selaras dengan return-nya kalau kita lihat nih. Nah, di sini kita bisa lihat untuk return dari Alpaca Finance ini, dan memang karena kenaikan anomali dalam beberapa waktu terakhir nih, ya ini juga mengalami penguatan gitu karena memang ya data yang dari sini ya teman-teman nih, kenaikan yang di sini itu membuat, return-nya di bulan Juli cukup positif buat Alpaca. Tapi ya, cuman karena kenaikan itu kita nggak bisa bilang Alpaca bakalan langsung mulus lagi dan lain-lain, ya nggak bisa teman-teman. Kita harus lihat nih di sebelum-sebelumnya minusnya sampai 80%, 75% teman-teman. Dan ya teman-teman jangan berpikir karena memang ini naiknya 200% maka penurunan ini tuh, bisa diabaikan gitu, nggak gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kalian lihat nih, drop-nya dari sini ke sini itu otomatis kan, secara persentase tuh akan lebih rendah gitu. Nih kalau kalian lihat nih mungkin buat teman-teman yang masih awam, tapi buat teman-teman yang juga udah advance yang harusnya udah nggak usah dikasih tahu lagi. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin baru awal nih, kalian bisa lihat nih penurunan di sini kan mungkin nggak sampai ratusan persen ya, karena nggak mungkin gitu sampai ratusan persen gitu ya. Ini 90-an persen doang gitu. Tapi ketika kenaikan di sini dia sampai ke let's say 300, 400% gitu mungkin. Tapi ya kalian bisa lihat gitu, kita sama-sama tahu bahwa penurunan secara value-nya dari sini ke sini itu lebih besar daripada kenaikannya dari sini ke sini gitu. Tapi memang secara persentase karena di sini harganya udah murah, ketika dia naik ya kelihatannya secara persentase cukup besar gitu. Ya teman-teman, harapannya bisalah notice atau mengetahui hal tersebut gitu teman-teman. Dan ya mungkin itu aja untuk pembahasan yang bisa saya share ke teman-teman semua seputar Alpaca Finance. Memang nggak banyak yang bisa dibahas karena memang, projeknya cuman sampai di tanggal, 31 Desember tahun 2025 mendatang, yaitu di akhir tahun ini. Dan ya, mungkin gimana pendapat teman-teman semua seputar Alpaca Finance ini, dan mungkin, buat teman-teman yang request terutama apakah kalian ada barangnya nih, boleh komen di kolom komentar di bawah, apakah kalian salah satu holdernya dan lain-lain. Dan gimana nih pendapat kalian juga seputar token ini? Apakah menurut kalian, token ini bakalan masih bisa naik tipis-tipis gitu ya? Mungkin ada yang berpendapat gitu saya nggak tahu ya, atau justru pendapat kalian sama kayak saya gitu ya, kayaknya, dalam jangka waktu panjang bakalan ngikutin projeknya, dan ya maybe bakalan drop gitu teman-teman dalam
jangka waktu panjangnya karena memang sudah tidak generating value lagi dan proyeknya juga sudah resmi menutup layanan operasionalnya atau lebih tepatnya memberitakan secara resmi akan menutup layanan operasionalnya, lebih kurang seperti itu. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan lupa kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah seperti yang tadi saya katakan di awal. Dan ya sesuai janji saya lah teman-teman, bakalan saya usahain buat baca-baca untuk requestan kalian ya, kayak Alpaca Fans ini kan dari requestan kalian, kalau misalkan banyak yang request, banyak yang tertarik seputar topik apapun, kalian bisa request analisa koin, token, kemudian juga mungkin ada yang mau request meme coin, boleh, ada yang mau request seputar pembahasan makroekonomi, altcoin season dan lain-lain, boleh teman-teman kalian request aja di kolom komentar di bawah. Yang paling banyak requestnya dan saya baca, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.